Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tepuk mega-mega di cakrawala, layangkan ciptamu di angkasa, hujamkan kakimu di marcapada, bergetarlah dunia, oh, sebaya muda. Janganlah tidur terlena, malam pun kini telah tiada. Tulislah namamu di atas legenda, layangkan ciptamu di angkasa. Halo kalian yang C, yang G, yang K, yang cantik, yang ganteng, yang keren. Jumpa lagi dengan kakak ya dalam acara pembahasan soal-soal yang menarik. Apa menarik adik-adikku? Ya, menantang dan beda. Ya, jadi selalu kakak akan tampilkan soal-soal yang menantang dan beda. Ya, oke, kali ini soalnya seperti ini. Terlihat di gambar, ya, terlihat di whiteboard, ya. Kakak bacakan soalnya ya. Dua buah benda A dan B. Sebentar dulu, kakak ambil spidolnya. Dua buah benda A dan B dengan masa masing-masing 5 kg dan 10 kg. Artinya apa? Masa A-nya 5 kg, masa B-nya 10 kg. Oke, kakak tulis ya di sini ya. Masa A-nya 5 kg, masa B-nya 10 kg. Oke, itu ya. Baik, lanjut yuk. Apa katanya? Kedua masa A dan B itu terhubung dengan seutas tali yang melalui dua buah katrol. Oke ya. A dan B dihubungkan oleh seutas tali melewati dua buah katrol. Oke. Jika katanya ada gaya yang menarik A ini ya sebesar 145 Newton. Pertanyaannya adalah berapa percepatan yang diterima si B? Ya, berapa percepatan yang diterima si B? Oke. Apa langkah-langkahnya? Pertama, langkah-langkahnya adalah gambarkan secara lengkap gaya-gaya yang menyebabkan benda itu bergerak dan gaya-gaya yang melawan geraknya, ya. Oke, yuk kita gambar. Mohon maaf ada tadi kakak agak belibet sedikit, ya. Oke, yuk kita gambarkan diagram gayanya ya. Yes, misalkan gini, ya, yang menghubungkan A, talinya itu punya tegangan TA. Yang menghubungkan dengan B, kakak namakan TB. Ya. Lalu penggambarannya adalah ada TA untuk si A, benda A, ada TA untuk katrol, ada TB. Oke, ini kakak namakan, katakanlah ini TB, ini kakak namakan TC deh, TC. Ya. Jadi di situ ada apa namanya? Ada tegangan tali, ya. TA, TC, dan TB. Oke, TC untuk katrol ini adalah begini, sementara TC untuk katrol ini adalah arahnya seperti ini. Kita lanjutkan ya ke TB. TB untuk katrol, TB untuk benda B. Oke, ya. Apalagi yang kurang? Oh ternyata, yuk kita lengkapi. Di sini ada WB, berat benda B. Berat benda B adalah massa B
massa B dikali gravitasi. Oke, kita dapatkan berarti 10 gravitasi 10 sama dengan 100 Newton. Nggak ada salahnya kita gambarkan, ya. Ada WA di sini, ya. Berat benda A, WA adalah massa A kali percepatan gravitasi, ya. Kali percepatan gravitasi bumi, karena benda itu atau sistem itu sedang berada di bumi. Oke, nggak kelihatan. Yuk kita tarik dikit. Jadi MA nya kita masukin 5, G nya kita masukin 10. Jadi 50 Newton, ya. Oke, berat WA nya 50 Newton. Baik, yuk kita lihat apa selanjutnya setelah kita melengkapi semua gaya-gaya yang ada di situ. Wow, untungnya bidangnya licin, ya, jadi nggak ada gaya gesek. Jadi nggak perlulah kita cari gaya geseknya, ya. Nanti kalau misalkan bidangnya kasar, baru kita masukkan komponen gaya, yaitu gaya geseknya, ya. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kita pastikan dulu arah asumsinya. Misalkan arah asumsinya ke sana, ya. Jadi si A bergerak ke sana, berarti si B-nya bergerak ke atas. Ini arah asumsi, ya. Artinya apa sih arah asumsi? Kalau nanti hasilnya ternyata percepatan yang kita cari minus, berarti arahnya bisa kita balik karena arah asumsi kita salah yang pertama, ya. Adapun kalau misalkan hasilnya yang ditanyakan percepatan B adalah positif, berarti arah asumsinya benar. Oke, ya. Mari sekarang kita lihat. Nah, setelah arahnya kita ketahui, oke. Nah, kita tuliskan dulu bahwa percepatan di sini adalah percepatan benda A, di sini adalah percepatan benda B. Oke, ya, yang dicari adalah percepatan benda B. Oke, setelah kita buatkan arahnya, apalagi yang belum? Oke, ya. Kita ambil cara gampangnya, adik-adik, ya. Jadi kita nggak melihat step by step, ya. Artinya kita harus menerapkan hukum Newton di A, harus menerapkan hukum Newton di B. Itu kelamaan, adik-adikku sekalian, ya. Jadi kakak punya cara langsungnya, ya, punya cara langsungnya dengan persyaratan yang kita lihat di situ adalah wow, TA-nya ternyata sama, ya. TA sama TC sama TB itu sama, ya. Alasannya apa? Alasannya ya, katrol tidak berputar. Alasan yang pertama adalah katrol tidak berputar. Berotasi. Itu alasan yang pertama. Ya, katrolnya dianggap tidak berotasi. Oke. Yang kedua, massa katrolnya nggak ada, adikku. Massa katrol tidak, massa katrolnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Ini juga salah satu, ya, yang ingin ditunjukkan bahwa katrolnya tidak berotasi. Oke, yang ketiga adalah perhatikan deh, baik TA, TC dan TB itu satu tali. Satu tali. Ya, satu tali yang kakak gambar, tali yang merah itu. Sehingga kita bisa bilang bahwa TA sama dengan TC sama dengan TB, kita sebut saja sama dengan T. Ya, itulah alasan kenapa TA sama dengan TC sama dengan TB. Kakak ulangi lagi. Pertama, katrolnya tidak berotasi. Kalau nanti misalkan ada kata-kata di soal itu, katrol tidak berotasi, oke, berarti TA, TC, dan TB sama.
Atau bisa saja di soal itu massa katrolnya nggak berotasi. Oke, berarti kalau begitu TA, TC, TB sama. Ya. Atau dalam gambar terlihat, wow, ternyata TA, TC dan TB berada dalam satu tali, ya, satu tali deh. Oke, jadi begitu ya. 3 alasan kenapa TA, TC, TB sama. Baik. Nah, sementara TA, ya, tali ini sama tali ini beda. Jadi itulah kenapa F tidak sama dengan TA, karena beda tali. Itulah ya. Ya, syarat-syarat kenapa TA, TC dan TB sama. Itu 3 hal itu. Baik. Setelah kita tahu itu, kakak mau langsung aja lah ya mengerjakan apa pertanyaannya, ya, yaitu AB. Jadi kalau pertanyaannya AD, percepatan, ya, jangan sampai kita jauh-jauh dari rumus hukum Newton. Rumusan Newton sigma F sama dengan M kali A. Ya, kakak mau ambil cepatnya aja ya, karena sebetulnya kalau misalkan kita tinjau satu-satu benda A dan benda B lama banget adik-adikku ya. Oke, kita tinjau. Nah, sigma F itu adalah gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem itu. M, ya, tepatnya nanti M-nya karena lebih dari 1 kakak ganti. Jadi bukan M, tapi sigma M kali percepatan. Ya, kakak tuliskan seperti itu dalam rangka kita mau mengerjakan dengan cara yang cepat-cepat saja. Ya, oke. Jadi kakak masukkan sekarang tuh sigma F-nya apa? Cuma F dan W deh. Cuma F dan W. W-nya WB. Karena 2 gaya itulah yang mempengaruhi gerak. F yang narik, WB yang nahan. Sementara TA, TC, TB-nya saling menghilangkan. Ya, TA, TC, TB-nya saling menghilangkan. Oke? Nah, terus kemudian kakak terjemahkan lagi, kalau sigma M-nya itu adalah benda-benda apa saja yang bergerak. Ternyata A dan B, masukin MA ditambah MB. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, kenapa WA-nya nggak kepake? WA-nya nggak mempengaruhi gerak deh. Geraknya itu kan ke kiri, tapi WA-nya malah ke bawah. Jadi gaya-gaya yang tidak mempengaruhi gerak tidak dimasukkan dalam sigma F. Oke, sekarang kita plus minuskan F dan WB-nya. Terlihat kalau F itu adalah searah gerak. Ya, F-nya ke kiri, arah geraknya ke kiri, maka ini kita pluskan searah gerak. Sementara WB-nya adalah melawan geraknya. Geraknya ke atas, WB-nya ke bawah, jadi minus. Ya. Ini kita masukin deh AB atau A sistem. Ya. Jadi yang sebetulnya kita cari adalah dalam kasus ini adalah A sistem. Ya. Di mana A sistem itu berarti percepatan A, ya, percepatan sistem sama dengan percepatan A sama dengan percepatan B. Nah, begitu ya. Jadi boleh nanti kita tulis AB aja sesuai yang ditanya. Oke, lalu kita masukkan F-nya, kita masukkan 145 Newton. WB-nya kita masukkan 100 Newton. Ya, kita masukkan 100 Newton sama dengan MA ditambah MB. MA-nya 5, MB-nya 10, jadi langsung aja kita jumlahkan 15. Percepatan B-nya nanti bisa kita cari. Ini dikurang ini adalah 45, lalu 15-nya turun. Inilah yang disebut dengan AB. Tepatnya berapa AB? Sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau ditanya lagi kemudian berapa percepatan si A? Ya 3 meter per sekon kuadrat. Berapa percepatan sistem? Ya 3 meter per
sekon kuadrat. Oke, adik-adikku, ya, inilah hasil yang diinginkan oleh soal itu, ya. Jadi kakak pilih jalan pintas sajalah, ya, dengan memakai rumusan langsung ini, ya. Untuk sistem itu kakak bikin langsung, jadi kakak tidak meninjau satu-satu, ya, meninjau benda A, terus kemudian dimasukkan ke hukum Newton, meninjau benda B, terus kemudian dimasukkan ke hukum Newton 2, lalu setelah itu, setelah dapat persamaan di A dan di B, dieliminasi atau substitusi. Wow, lama sekali adik-adikku, ya. Jadi kakak pilih yang cepat-cepat saja, karena kebetulan ini bisa kok dibuat cepat, ya. Nah, nanti adik-adikku sekalian, kalau saja misalkan, ya, ini pengembangannya nih. Kalau saja misalkan ada gaya gesek di sini, ya, ada gaya gesek di sini, berarti nanti gaya geseknya adalah melawan geraknya. Ini gaya geseknya di sini, gaya gesek di A, ya, ada gaya gesek di A. Terus kemudian juga katrolnya berputar. Dua-dua katrol itu berputar. Ya udah gini aja deh, jangan dibikin sulit, ya. Oke, kakak kasih tahu cara gampangnya. Nih, ya. Tadi kita dapatkan rumus AB-nya adalah sigma F per siapa saja yang bergerak. Wah, nggak kelihatan. Oke, kita geser. Ya, nggak kelihatan. Ya, tadi kita dapatkan percepatan B adalah sigma F dibagi sigma M, gitu kan, ya. Oke, ini adalah bentuk lain dari ini deh, gitu ya. Oke, nah di mana sigma F-nya adalah F dikurang WB, di mana sigma M-nya adalah MA dan MB yang bergerak translasi, ya. Nanti kalau misalkan ada tadi kakak kotak jadinya, tadi kakak tambahkan gaya geseknya di sini nih, tadi nih, ya. Ini misalkan benda A, gitu ya, benda A di sini tadi ada gaya geseknya. Misalkan ada gaya geseknya, gaya gesek yang terjadi di A, ya, ini ditarik dengan gaya F, maka persamaannya jadi A sama dengan F dikurang WB dikurang gaya gesek yang terjadi di A per MA ditambah MB, ya. Yang bertranslasi dua yaitu MA dan MB. Tapi kalau misalkan katrolnya dua-duanya ikut berotasi, maka A-nya, A sistemnya, ya, A sistemnya adalah sama deh sigma F sama dengan sigma M, ya. Ditambah lagi nanti, ya, karena katrolnya itu ikut berotasi, maka bukan hanya itu saja. Jadi massa katrolnya pun ikut dimasukkan. Jadi massa katrol dibagi dua. Kalau ada dua katrol yang sejenis, maka massa katrol dibagi dua. Kalau ada tiga katrol yang sejenis, yang ketiganya berputar, maka tambahkan lagi aja MK dibagi 2. Kalau massa katrolnya tidak sejenis alias berbeda, maka kita berikan MK1 untuk katrol yang pertama dan MK2 untuk katrol yang kedua, di mana MK1 adalah massa katrol yang pertama, MK2 adalah massa katrol yang kedua. Lalu kita lanjutkan. Berarti kalau begitu A sistemnya adalah sigma M, kita ganti F dikurang WB. Kalau ada G gesek kita masukin G gesek di A per MA ditambah MB ditambah massa katrol 1 dibagi 2 ditambah massa katrol 2 dibagi 2. Inilah lengkapnya, ya. Kalau misalkan katrolnya ikut berotasi, dua katrolnya ikut berotasi. Kalau misalkan ada geseknya di A, gitu ya. Kalau nggak ada geseknya di A, FGA-nya hilangin.
ya, nggak ada gaya geseknya di A, tapi katrol ikut berputar, FGA-nya hilangkan. Ya, oke. Kalau misalkan hanya satu saja yang berputar, ya sudah kita pakai massa katrolnya yang satu saja, jangan dua-duanya. Begitulah cara kita memahami rumus itu. Ya, ini berarti bagian yang translasi, yang bertranslasi. Ini adalah bagian yang berotasi. Itu deh ya, cara gampang alias cara cepatnya ya untuk mencari sistem benda tadi ya, benda dan katrol. Oke, adik-adikku, semoga bermanfaat ya. Coba kita tengok lagi soalnya seperti ini ya. Nah, ini soalnya. Di soal itu ada gambarnya deh ya. Nah, itu gambarnya. Oke. Mulailah segalanya hari ini, esok kian jauh berlari. Awalilah dari yang tersederhana, yakinkan dirimu merubah dunia. Oh, bye.